Selamat pagi dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Bagaimana anak-anak dalam keadaan sehat semua? Baik, semoga demikian juga. Meskipun kita belajar jarak jauh, semoga tetap semangat. Nah, kali ini Pak Robert akan lewat pembelajaran dengan video ini akan jelaskan tentang yaitu konsep bilangan bulat. Apa itu yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah jenis-jenis bilangan. Yang kedua adalah operasi bilangan bulat itu sendiri. Baik, namun sebelum pembelajaran kita mulai, nanti dari tayangan video ini Pak Robert sangat berharap bahwa setelah anak-anak menyimak pembelajaran ini, yaitu anak-anak dapat mengenal bilangan bulat itu sendiri apa. Yang kedua adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Yang ketiga adalah mampu melakukan operasi bilangan bulat itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah jenis-jenis bilangan. Nah, sebelum kita melanjutkan, yang pertama kita mulai dari bilangan yang kita gunakan setiap hari, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tanda titik-titik di belakang angka 5 itu menunjukkan dan seterusnya, artinya bilangan itu sangat banyak. Bilangan yang pertama adalah bilangan asli. Selanjutnya dari bilangan asli, kalau di depannya saya angka 1, saya tambahkan dengan 0, maka dalam himpunan yang lebih besar, yaitu disebut sebagai bilangan cacah. Jadi jelas ya, yang membedakan antara bilangan asli dan cacah hanya berbeda 0 pada bilangan cacah. Yang ketiga, kalau di belakang 0, di depan 0 saya tambahkan bilangan-bilangan negatif sehingga urutannya menjadi negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, 1, 0, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan bilangan bulat. Nah, saya kira ini anak-anak yang kita tidak perlu mengenal lebih banyak. 3 bilangan jenis bilangan inilah nanti yang mendasari kita akan belajar daripada bilangan bulat. Mulai memahami ya? Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Perhatikan garis bilangan. Kalau dari kiri, min 5, min 4, min 3, dan seterusnya sampai 5. Di tengah-tengahnya ada 0. Nah, inilah bilangan bulat. Tanda panah ke kanan kiri juga menunjukkan tak terhingga. Kalau kita perhatikan, ternyata bilangan bulat terdiri dari yang pertama adalah bilangan bulat positif, yaitu bilangan yang berada di sebelah kanan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak, tentu masih banyak bilangan yang ada di belakang 5. Berikutnya, bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya ke kiri. Juga tak terhingga. Dan di tengah-tengah itu ada bilangan 0 yang disebut dengan bilangan netral. Mulai paham ya anak-anak? Inilah bilangan bulat. Ternyata ada 3 jenis bilangan bulat. Disusun oleh bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan 0. Nah, kembali kepada garis bilangan, kita perhatikan tanda panah kuning ke kanan itu menunjukkan bahwa nilai bilangan semakin ke kanan, nilainya juga semakin besar. Jadi dapat dipahami bahwa 5 paling kanan itu lebih besar dari 4, 4 lebih besar dari 3, 3 lebih besar dari 2, dan seterusnya. Sebaliknya,
tanda panah ke kiri menunjukkan bahwa nilai bilangan semakin ke kiri semakin kecil. Berarti min 5 lebih kecil daripada min 4. Min 4 lebih kecil daripada min 3. Dan seterusnya. Begitu. Catatan bahwa bilangan-bilangan bulat positif itu akan selalu saling berlawanan dengan bilangan bulat negatif. Pak Robert ambil contoh misalnya, min 3 berlawanan dengan 3. Saya ulang, min 3 berlawanan dengan 3. Atau boleh dibaca, min 3 lawan dari 3. Dan seterusnya, tentu masih banyak bilangan-bilangan baik positif maupun negatif yang saling berpasangan dan berlawanan. Kita lanjut membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat yaitu dengan tanda lebih besar atau bisa dibaca lebih dari tanda panah ke kanan dan kurang dari atau bisa lebih kecil dari dibaca dengan tanda panah ke kiri. Kita lihat contoh. 4 dengan 6 itu dibaca 4 kurang dari 6. Karena memang 4 nilainya lebih kecil daripada 6. Next. 3 dengan 1 itu dibaca 3 lebih dari 1. Min 5 kurang dari 1 dan contoh-contoh yang lain, anak-anak silahkan menyimak sebentar, pahami, dan ungkapkan dalam kata-kata kalian sendiri. Pak Robert yakin bisa. Oke. Kita lanjut. Menentukan bilangan bulat. Nah, kita ambil contoh. Bilangan bulat antara 0 dan 5. Ingat, antara 0 dan 5. Di situ bilangannya terbatas hanya 1, 2, 3, dan 4 saja. Nggak boleh lebih, tapi juga nggak boleh kurang. 0 dan 5 itu sebagai batas-batas tidak ikut atau tidak disertakan. Ya, jadi antara 0 dan 5 hanya 1, 2, 3, 4. Next. Bilangan bulat antara min 3 dan 2. Yaitu min 2, min 1, 0, 1. Berikutnya, bilangan bulat lebih dari negatif 4 adalah negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya? Karena di sebelah kanan daripada min 4 itu masih banyak bilangan sampai tak terhingga. Begitu. Dan silakan simak berikutnya. Bilangan bulat kurang dari 4. Kurang dari 4 berarti bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri dari 4, yaitu mulai dari 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya juga sampai tak terhingga ke kiri. Berikut, bilangan bulat lebih dari atau sama dengan min 4, agak beda. Lebih dari atau sama dengan min 4. Berarti disinilah yang membedakan dengan sebelumnya. Min 4 sebagai batas ikut atau disertakan. Maka karena lebih dari berarti yang dilihat min 4 ke kanan. Sampai tak terhingga min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itulah anak-anak bagaimana kita bisa menentukan bilangan-bilangan bulat. Jelas ya? Kita lanjutkan. Berikutnya operasi bilangan bulat.
Kira-kira apa sih operasi pada bilangan-bilangan? Anak-anak saya percaya, Pak Robert percaya bahwa sudah pernah sebenarnya melakukan operasinya apa saja. Oke, kita lihat. Yang pertama penjumlahan, tanda plus. Pengurangan tentu tanda minus. Perkalian tanda kali. Dan yang keempat adalah pembagian. Ini tanda-tanda ini saya kira dalam hitung-berhitung tidak asing bagi anak-anak. Kita lanjutkan penjumlahan yang pertama. Contoh yaitu 8 ditambah dengan 5. Perhatikan anak-anak, 8 dengan 5 bilangan positif, sama-sama bilangan positif. Maka kalau dijumlahkan saya kira tidak mengalami kesulitan, yaitu 13. 13 ya. Maaf, bukan 12, 13. Berikutnya adalah 21 ditambah dengan 17. Sama lagi bilangan positif semua. Ya tinggal jumlah saja. Mungkin dari belakang 7 tambah 1, 8. 2 tambah 1 adalah 3. Jadi 38. Nah, dari kedua contoh ini, anak-anak kita perhatikan bilangan positif ditambah juga dengan bilangan positif, ternyata hasilnya selalu juga positif. Nah, ini bisa untuk dijadikan pengingat bagaimana kita mudah untuk menjumlahkan suatu bilangan. Ingat, bilangan positif ditambah bilangan positif pasti akan sama dengan juga positif hasilnya. Contoh yang kedua, kita cari contoh yang berbeda. Bilangan 8 positif ditambah dengan negatif 5. Berarti negatif 5 adalah bilangan bulat negatif. Positif ditambah bilangan 5 negatif. Maka hasilnya berapa? Kita untuk melihat memudahkan 8 dengan 5 besar mana? Betul, besar 8. Maka karena bilangan 8 positif dan lebih besar, kita coba kurangkan 8 dikurangi 5 adalah 3. Jadi sisanya adalah positif 3. Begitu. Berikutnya contoh yang kedua adalah 17 ditambah negatif 21. Sama di sini. Bilangan positif dan negatif. Besar mana? Antara 17 dan 21 ternyata besar 21 tanpa melihat tanda dulu ya. Kita coba kurangkan 21 kurangi 17, yaitu hasilnya berapa? 4. Nah, maka sisanya juga negatif 4. Ngikut yang besar. Ya, kalau positif yang besar, berarti sisanya juga positif. Kalau negatif yang besar, sisanya juga ikut negatif. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif itu akan sama dengan bisa positif, bisa negatif. Tergantung daripada bilangan yang lebih besar yang mana. Paham, anak-anak? Semoga bisa mengikuti dengan jelas. Kita lanjutkan, yaitu contoh yang ketiga. Nah, negatif 8 ditambah dengan 5. Balik negatif dulu, baru ditambah positif. Hasilnya sama seperti tadi. Bilangan negatifnya lebih besar, maka sisanya juga negatif, yaitu negatif 3. Next, yang berikut. Negatif 17 ditambah dengan yaitu 21.
antara 17 dengan 21 besar positif 21, maka sisanya juga positif. Nah, jadi kesimpulannya bahwa baik negatif ditambah positif itu hasilnya juga tidak bisa dipastikan negatif atau positif, tetapi bisa kedua-duanya. Tergantung dari mana bilangan yang besar yang mana, itulah nanti yang menentukan hasilnya. Oke, berikutnya contoh yang terakhir 4, yaitu bilangan negatif 8 ditambah dengan negatif 5. Sama-sama bilangan negatif. Hasilnya adalah negatif, sama lagi 13 ya mestinya, bukan 12. Negatif 13. Ya, berikutnya negatif 17 ditambah dengan negatif 21. Sama, bilangan negatif ditambah bilangan negatif, maka juga hasilnya negatif yang semakin banyak, yaitu negatif 38. Nah, jadi dari sini kesimpulannya bahwa bilangan negatif ditambah negatif itu pasti hasilnya juga akan negatif. Gimana? Paham? Tadi perhatikan tadi ciri-cirinya sehingga memudahkan kita untuk menghitung hasil. Berikutnya kita akan masuk kepada operasi pengurangan. Nah, untuk pengurangan juga nanti kita pun bisa melihat ciri-cirinya seperti apa. Kita misalkan 8 dikurangi dengan 5. Hasilnya adalah 3. Mudah ya. Bilangan positif 8 dikurangi bilangan positif 5 adalah positif juga 3. Berikutnya adalah bilangan 17 dikurangi positif juga 21. Karena di sini bilangan pengurangnya lebih besar, maka sisanya adalah juga negatif. Nah, ini 17 dikurangi 21, maka bisa juga dibalik 21 kurangi 17, 4, karena bilangan pengurangnya lebih besar, maka sisanya juga negatif. Kita simpulkan bahwa bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif ini bisa menghasilkan positif, tetapi bisa juga negatif. Perhatikan ya. Ya, lanjut contoh yang kedua. Positif 8 dikurangi dengan bilangan negatif 5. Wah, mulai ini ya, ada tanda bilangan bulat positif dan negatif. Bagaimana kalau itu dikurangkan? Nah, untuk memudahkannya, saya coba yang depan 8 tetap tanda pengurang dan bilangan negatif 5, tanda yang berdekatan sama-sama negatif, maka bisa kita gantikan dengan tanda positif. Berarti yaitu jadilah positif 5. Sama saja dengan 8 ditambah 5 sama dengan yaitu ternyata 13. Nah, ini. Ya, berikutnya, contoh yang kedua, 17 dikurangi dengan negatif 21. Sama seperti contoh sebelumnya, 17 tanda negatif dengan negatif yang berdekatan sama dengan nilainya, yaitu tanda positif, sehingga sama saja dengan 17 ditambah 21. Karena bilangan sama-sama positif dijumlahkan tentunya juga hasilnya positif 38.
Nah, dari sini ternyata dapat disimpulkan bahwa bilangan positif jika dikurangkan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah pasti. Nah, ini pasti positif. Oke, silakan lihat sejenak bagian yang perlu diperhatikan. Next, kita lihat contoh yang ketiga. Adalah negatif 8 ditambah dengan yaitu 5. Bilangan negatif dikurangi dengan 5. Maka hasilnya sama saja dengan negatif 8 ditambah dengan negatif 5. Ingat tadi, bilangan negatif ditambah negatif adalah pasti bilangannya juga menghasilkan negatif. Negatif yang semakin banyak, yaitu negatif 13. Contoh yang kedua, negatif 17 dikurangi dengan 21. Berapa itu? Kita andaikan pengurangan jadi penjumlahan sama negatif 17 ditambah jadi 21 positif tadi jadi negatif 21. Hasilnya sama dengan, ingat tadi, bilangan negatif ditambah bilangan negatif, maka bilangan itu negatifnya semakin banyak, yaitu negatif 38. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bilangan negatif jika dikurangkan dengan bilangan positif hasilnya pasti ini juga negatif. Ya. Berikutnya adalah contoh yang keempat. Negatif 8 dikurangi dengan yaitu negatif 5. Wah, bilangan negatif dikurangi bilangan negatif lagi. Berapa itu? Sama. Ingat, tanda-tanda yang berdekatan dengan negatif kita jadikan sama saja dengan positif. Berarti negatif 8 ditambah dengan 5. Maka kita lihat, ingat negatif dengan positif. Penjumlahan tadi, karena bilangan negatifnya lebih besar, maka sisanya juga ikut negatif. Hasilnya negatif 3. Itu. Berikut. Negatif 17 dikurangi dengan negatif 21. Berapa itu? Ayo. Sama, kita lihat contoh yang A. Negatif 17. Negatif, tanda negatif yang saling berdekatan, kita ubah jadi positif. Maka 21 jadilah positif 21. Sama dengan, kita perhatikan bilangannya besar mana, positif atau negatif? Oke, positif, maka hasilnya sisanya juga positif, sama saja 21 dikurangi 17 ketemu 4. Mudah kan anak-anak? Oke, dari sini dapat disimpulkan bahwa bilangan negatif jika dikurangkan dengan negatif akan sama dengan yaitu bisa positif, bisa negatif. Nah, inilah beberapa contoh terkait dengan operasi bilangan bulat. Nah, untuk selanjutnya nanti anak-anak akan mencoba mengerjakan latihan untuk memantapkan apakah dari menyimak tayangan video tadi itu sudah sungguh memahami atau belum.
nanti bisa diulang lagi, diputar lagi. Jangan lupa subscribe ya. Nah, dari situ nanti anak-anak silahkan untuk nanti mengerjakan yaitu soal kuis di Edmodo. Oke, terima kasih. Ayo berlatih, tetap semangat. Ciao, selamat berjumpa lagi untuk video berikutnya.